Kemarin tanggal 9 Februari 2023 adalah tepat hari ulang tahun Pak Ferry yang ke-45. Kami tim penasihat hukum beserta perwakilan keluarga datang untuk mengunjungi Pak Ferry. Banyak hal yang disampaikan Pak Ferry kepada kami. Tentu Pak Ferry juga menyampaikan bahwa tahun ini adalah tahun paling sulit, di mana hari ulang tahun Pak Ferry harus dilewati dalam masa tahanan. Tetapi Pak Ferry menyampaikan juga kepada kami bahwa Pak Ferry saat ini jauh lebih siap dan jauh lebih tegar untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Kami juga mendengar bahwa berkas perkara saat ini sudah dilimpahkan oleh penyidik Polda Jawa Timur kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kami berharap jaksa peneliti dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dapat diterapkan pasal 44 ayat 4. Kenapa kami mengharapkan pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry? Yang pertama, dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menghalangi mata pencarian. Yang ketiga, dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menghalangi kegiatan sehari-hari dapat diterapkan pasal 44 ayat 4. Oleh karenanya kami berharap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menerapkan pasal 44 ayat 4. Kemudian yang kami harapkan adalah bahwa Pak Ferry selalu mengikuti proses hukum dengan kooperatif. Pak Ferry bahkan mengatakan dan berjanji akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Maka kami berharap penangguhan penahanannya Pak Ferry dapat segera dikabulkan. Sekali lagi, kalaupun Pak Ferry ditangguhkan penahanannya, Pak Ferry menyatakan akan siap mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Apalagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa tujuan penahanan itu adalah untuk memperlancar proses penyidikan, di mana selama ini Pak Ferry tidak pernah menghalang-halangi proses penyidikan. Maka bagi kami Pak Ferry menyatakan akan siap mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Apalagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa tujuan penahanan itu adalah untuk memperlancar proses penyidikan, di mana selama ini Pak Ferry tidak pernah menghalang-halangi proses penyidikan. Maka bagi kami Pak Ferry memenuhi syarat subjektif untuk ditangguhkan penahanannya. Lalu kemudian Pak Ferry juga menyampaikan, dalam keadaan saat ini yang ditahan, Pak Ferry selalu berdoa kepada Tuhan supaya masalah ini segera berakhir. Dan Pak Ferry lebih memperbanyak sholat begitu. Di usia yang ke-45 tahun ini Pak Ferry berharap dapat menjadi manusia yang jauh lebih baik dan dapat juga masalah ini segera selesai supaya Pak Ferry dapat kembali pulang dan berkumpul dengan keluarganya. Sekali lagi Pak Ferry menyampaikan, Pak Ferry saat ini jauh lebih siap dan jauh lebih tegar untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Dan Pak Ferry juga menyampaikan akan membuka fakta yang sebenar-benarnya. Jika nanti proses hukum ini berjalan sampai kepada pengadilan, maka Pak Ferry menyampaikan akan membuka fakta yang sebenar-benarnya dan membuka seluruh alat bukti di depan persidangan. Selain daripada itu, Pak Ferry juga menyatakan kepada kami tim penasihat hukum dan berharap bahwa masalah yang sedang dihadapi Pak Ferry dapat segera selesai. Yang kedua, kalaupun proses ini masuk ke dalam proses persidangan, Pak Ferry berharap dapat dibebaskan dari segala tuntutan ataupun dari segala apa yang dituduhkan selama ini. Karena sekali lagi Pak Ferry selalu menyampaikan apa yang disampaikan selama ini mengenai fakta bahwa telah terjadi dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Pak Ferry selalu menyampaikan bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Oleh karenanya Pak Ferry selalu berharap bahwa masalah ini cepat selesai. Yang kedua, Pak Ferry juga berharap dapat dibebaskan dari segala tuduhan yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Itu saja yang disampaikan Pak Ferry. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insya Allah mari sama-sama kita doakan nanti pada saat proses persidangannya juga berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa ini persidangan bukan artinya kita nanti menunggu siapa yang menang siapa yang kalah, tapi lebih kepada inilah hak-hak seorang suami dan ada juga hak-hak seorang istri yang nanti kita uji, baik itu secara fakta-fakta dan bukti-bukti yang nanti kita akan gelar. Sekali lagi saya juga menghimbau untuk pihaknya Mbak Vena bersama kuasa hukumnya juga agar supaya kita sama-sama ya menyampaikan alat bukti semua alat bukti yang mungkin saja dimiliki oleh saat ini dikuasai juga oleh Mbak Vena
dan kuasa hukumnya, begitu juga kami pasti akan menyajikan alat-alat bukti yang kami miliki. Contohnya seperti Mas Ferry itu memberikan nafkah loh kepada Mbak Vena. Bukan seperti apa yang diberitakan atau dituduhkan bahwa Mas Ferry ini adalah seorang parasit yang mau kondok, yang tidak memberikan nafkah kepada istri tersayangnya. Maka nanti itu semua akan kami sajikan di pengadilan, proses pengadilan. Untuk persiapan kan pasti Mama ada ya. Untuk kelanjutan kasus ini pasti Mama dan pihak kuasa hukum Mama, Bang Hotman juga, Om Agus dan pihak keluarga pasti udah siap ngebantu Mama lah. Tapi untuk detailnya aku kurang tahu lah. Lo kalau bersedia, mungkin insya Allah pasti bersedia. Namun demikian kan ada mekanisme atau aturan-aturan yang harus ditempuh. Karena ini Mas Ferry tentunya tidak dalam kondisi bebas. Mas Ferry itu nanti kewenangannya di mana? Apakah masih di pihak kepolisian? Apakah sudah di pihak kejaksaan? Sehingga mungkin nanti pihak pengadilan, khususnya majelis hakim, akan berkoordinasi ya dengan pihak terkait untuk dapat menghadirkan Mas Ferry. Ataupun kalaupun tidak, masih ada upaya-upaya atau solusi lainnya untuk mendukung berjalannya proses daripada peradilan ini. Kami sangat berharap dari pihak sebelah juga memaparkan atau betul-betul menyajikan semua alat-alat bukti ya tanpa ada satupun yang tertinggal gitu. Harga diri ya yang pasti, terus juga kayaknya sepertinya sudah tidak ada respect sama sekali dari pihak Venanya, jadi ya udah semua memang dikembalikan kepada Ferry-nya langsung. Namun demikian Ferry-nya juga mau membuat duluan dan kita sebagai pihak keluarga hanya bisa mensupport saja dan mendoakan yang terbaik. Jauh ini alhamdulillah semua berjalan lancar dan mudah-mudahan ke depannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga ya cepat selesai aja lah ini semua. Mama sih emang udah dari awal keputusannya bulat, yang ngomong ke aku, ke kakak juga dan pihak keluarga kalau emang bakal berpisah. Jadi ya aku sih pokoknya ikut support Mama aja, mau dia ngambil keputusan kayak gimana, asalkan dia bisa lebih happy dan lebih lega kayak gitu. Ya pasti ya sebagai keluarga dan anak kita pengen semua masalah cepat selesai ya. Dan alhamdulillah udah ada langkah pengen berpisah, ya kita tinggal ikutinnya proses hukumnya kayak gimana gitu sih. Kalau ngomongin lega ya pasti lega dan seneng lah ikut semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.